Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu meminta kepada kepada Wisdom. Coba Nak, silakan pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih banyak untuk Nak Wisdom. Baiklah anak-anak, kali ini sebelum kita masuk pada pembelajaran kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu terhadap pembelajaran yang sudah kita bawakan pada minggu lalu, yaitu materi yang sama tentang teks pidato persuasif, terkhusus untuk kegiatan mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif itu sendiri. Kira-kira dulu dari anak-anak Ibu ini, kira-kira apa kendala kemarin Nak dari pembelajaran kita minggu lalu? Sinyalnya, Bu. Belum kita masuk pada penyampaian ini, tujuan pembelajaran. Terlebih dahulu Ibu ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih. Jadi semoga dengan kita menyanyikan lagu-lagu nasional, kita tetap semangat untuk belajar, untuk mengemban pendidikan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Baiklah anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi gagasan ataupun informasi yang terdapat di dalam teks pidato persuasif, dan tujuan yang kedua itu adalah untuk menyimpulkan gagasan ataupun informasi yang terdapat di dalam teks pidato persuasif itu sendiri. Baik, Ibu akan menampilkan slide yang menjadi materi ajar kita hari ini. Kita masuk pada teks pidato persuasif. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Nak, bahwa kegiatan berpidato persuasif itu adalah kegiatan berpidato yang bertujuan untuk mempengaruhi ataupun mengajak pendengar ataupun pembaca untuk melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Dalam mengidentifikasi gagasan ataupun informasi dalam teks pidato persuasif, sesuai dengan apa yang Ibu tampilkan dalam slide ini. Mencari bagian teks yang berisi ajakan dan dorongan, ataupun dengan melihat bagian teks yang menggunakan kata-kata bersifat menunjuk. Misalnya, marilah, ayo, sudah semestinya, sudah seharusnya, jangan sampai, saya menghimbau. Yang penting seperti apakah yang harus kita catatkan apabila ingin menyimpulkan gagasan ataupun informasi dalam teks pidato persuasif? Bagian-bagian penting itu berupa apa tema pidato, siapa yang menyampaikan, pokok-pokok pidato yang terangkum dalam bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup dari pidato. Iya, benar sekali. Setelah tadi anak-anak Ibu semua sudah tahu, sudah mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara menyimpulkan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif, maka sekarang kita akan langsung coba pengetahuan kita tentang identifikasi, kita langsung coba terapkan dalam satu teks model. Di sini Ibu sudah menyediakan teks modelnya yang bisa diakses oleh anak-anak sekalian di dalam link URL ini. Jadi, kita contoh satu, Nak. Ya, Bu. Teman-teman yang saya cintai, Apa yang menjadi gagasannya, Nak? Menurut saya,
Sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bisa melihat mana yang terbaik untuk hidup kita. Iya, coba dulu di antara anak ibu yang lain ini ada tidak yang bisa memberikan alasan kenapa ini bagian sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bisa memilah mana yang terbaik untuk hidup kita. Kenapa bagian ini disebut sebagai gagasan dari kutipan teks pidato ini? Siapa yang bisa? Ada yang bisa, Nak? Ada, Bu. Siapa ini? Vesti. Oh, coba Vesti, kenapa tadi, Nak, dia disebut sebagai gagasannya? Karena kata sudah seharusnya memiliki kata-kata yang membujuk. Oh, itu adalah ciri-ciri dari kata-kata yang membujuk tadi kan? Iya, bagus. Yang kedua ini. Teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai Gagasan di dalamnya. Wawan bisa? Ya, Wawan sepertinya sinyal di tempat Wawan hilang. Ibu mau anak ibu yang lain ini. Coba kepada Weni Wastina, coba Nak. Untuk tunggu ya, Ibu tampilkan lagi. Untuk kutipan yang dibaca oleh Wawan tadi, kira-kira apa yang menjadi gagasannya, Nak? Ya. Iya benar, ini dia. Biar Ibu tandai lagi, biar lebih jelas ini ya, Nak ya. Nanti untuk hasil evaluasi, semoga anak-anak Ibu sekalian bisa ini. Nah, ini sudah benar yang disampaikan oleh teman kalian ya, disampaikan oleh Weni Westina, bahwa gagasan yang terdapat pada bagian ini ada penggunaan kata jangan, berarti dia melarang, dia menginginkan kita agar tidak melakukan itu. Jangan sampai kita jadi korban. Nah, jadi gagasan di dalam kutipan ini, Nak. Menurut saya, Bu, marilah kita memanfaatkan masa muda ini sebagai sebaik-baiknya agar masa depan kita cerah. Iya, bagus. Teks pidato berjudul Kita Harus Mandiri. Kira-kira menurut anak-anak Ibu sekalian, apa yang menjadi tema dari pidato tersebut? motivasi hidup mandiri. Iya, motivasi untuk hidup mandiri. Siapa pembicaranya di situ? Siswa. Iya, benar sekali. Jadi, yang melakukan kegiatan berpidato di sana adalah seorang siswa. Dan yang menjadi tema pembicaraannya adalah pemberian motivasi agar generasi muda itu mampu untuk hidup mandiri. Sekarang kita akan lihat bagaimana format laporan untuk simpulan gagasannya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi jangan lupa nanti untuk selalu membuka LKPD dan berpatokan pada pengerjaan dan langkah kerja tugas yang terdapat di dalam sana. Ini dia. Ini adalah format laporan untuk simpulan gagasan pidato Kita Harus Mandiri. Ibu sudah menyediakan soal latihan yang akan dikerjakan secara berkelompok. Oke. Dan nanti silakan difoto hasilnya dan kirim ke dalam grup kita biar kita tampilkan di sini, kita bahas satu per satu. Bisa dipahami, Nak? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Sudah bergabung semua ini anak-anak Ibu? Sudah cukup lah waktunya kita sudah cukup waktu berdiskusi. Mengirimkan tugasnya kelompok 4-nya ini anggota kelompoknya ada si Hendarman, kemudian Anika Tali. Ya, ini dia. Ini adalah identifikasi gagasan yang sudah ditemukan oleh kelompok 4 di dalam teks pidato persuasif untuk soal latihan kita. Apalagi tambahannya, Nak? Identifikasi gagasan, Bu. Iya, apa? Apa tambahannya, Nak? Harus berhati-hati ketika berada di tempat yang ramai. Iya, benar. Ada tambahan identifikasi gagasan yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu anjuran agar selalu berhati-hati jika berada di tempat ramai. Ya, tepat sekali ya untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 ya, Siska. Iya, silakan Siska. Untuk kelompok 1 apa tambahannya, Nak? Kita harus berhati-hati. Untuk kegiatan mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif,
kira-kira nak kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini, coba disampaikan kepada Ibu. Itu artinya tujuan pembelajaran kita hari ini sudah bisa tercapai. Karena sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka kita perlu melakukan refleksi ataupun penyimpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Coba Ibu minta kepada anak Ibu, Effendi sudah mampu merefleksi pembelajaran kita hari ini, maka Ibu berharap memang tujuan pembelajaran kita benar-benar tercapai. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, nak, maka Ibu akan menyampaikan atau memberikan tugas mandiri kepada anak-anak sekalian yang perlu dikerjakan nanti. Jadi, di sini Ibu sudah menyusun satu tugas berbentuk pilihan ganda yang terdiri atas 10 butir soal. Ini Ibu buat di dalam Google Formulir. Silakan anak-anak Ibu sekalian akseslah link yang sudah Ibu sampaikan ini. Di situ nanti akan diminta nama, nak, kemudian dimintai kelas berapa, kemudian diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jika anak-anak Ibu sekalian berhasil menjawab 10 soal dengan jawaban yang benar semua, itu artinya poinnya nanti skornya nanti akan yang diperoleh adalah 100. Jadi setelah selesai mengerjakan soalnya, anak-anak sekalian bisa langsung melihat berapa skor perolehan. Sampai di sini pembelajaran kita, dengan tidak ada pertanyaan maka Ibu menutup pembelajaran kita hari ini dan silakan melanjutkan pembelajaran untuk pelajaran lainnya. Sampai di sini saja Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu.